Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, layaklah kita memuji Tuhan yang telah memberkati kita dalam setiap peristirahatan kita. Dan pagi hari ini kita kembali bersekutu untuk mengangkat segala kemuliaan bagi Tuhan. Pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 melalui ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 15 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang berkumandang untuk kita pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 29. Matius pasal yang kelima ayat 29. Demikian dikatakan di sana. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, apa yang ingin Yesus maksudkan dengan pernyataan yang ekstrim seperti ini? Apakah murid-muridnya seharusnya merobek keluar bola mata mereka dan memotong tangan mereka seperti yang disampaikan di dalam pernyataan Yesus? Jawaban singkatnya adalah tidak. Dia tidak berbicara secara harafiah sebagaimana dipaparkan dalam hal ini, tetapi pembicaraan ini ditunjukkan melalui suatu cara kiasan. Tidak ada satupun di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa mutilasi fisik atas tubuh kita adalah persyaratan untuk masuk kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Rasul Paulus mengatakan hal yang sama dengan mengatakan bahwa itu semua tidak ada nilainya. Seperti yang kita dapati di dalam Galatia 5 ayat 6 dan Kolose 2 ayat 23. Dan kita kembali kepada pernyataan Yesus pada nas ini, menyatakan bahwa pernyataan yang Yesus berikan untuk tindakan yang ekstrim ini adalah sebagai suatu peringatan. Untuk lebih memahami apa yang Yesus maksudkan, kita perlu melihat setiap elemen kiasan yang disampaikan oleh Yesus di dalam nas ini. Saudara-saudariku, pernyataan jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang cenderung tersandung dan tergoda untuk berbuat dosa. Tetapi pencobaan yang sebenarnya yang kita hadapi bisa berbeda-beda di dalam kehidupan. Sebagian daripada kita bisa tergoda oleh nafsu. Itu yang ditunjukkan melalui mata kanan kita.
Yang lain tergoda oleh keserakahan atau ambisi untuk kekuasaan. Yang lain dicobai oleh dosa-dosa yang datang, yang lainnya di tengah-tengah kehidupan kita. Intinya kita semua tergoda untuk tersandung dan berbuat dosa. Dosa menghalangi kita untuk mendapatkan keuntungan dari semua pekerjaan Yesus. Saudara-saudariku, perintahnya adalah cungkillah dan buanglah itu. Karena semua orang yang tersandung, karena semua orang yang cenderung jatuh ke dalam dosa, Yesus menyuruh mereka untuk menyingkirkan, mencungkil, dan membuang bagian tubuh mereka yang menggoda dan membuat mereka tersandung itu. Dia mengatakan ini secara kiasan seperti ditunjukkan di dalam nas ini. Perbandingannya dengan demikian. Lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada orang yang secara alami ingin kehilangan bagian tubuhnya. Yesus memahami hal ini. Jadi dia membuat perbandingan. Dan dalam hal perbandingan ini kita harus memutuskan apa yang baik yang harus kita lakukan. Saudara-saudariku, metafora bagian tubuh yang Yesus katakan ini mengacu kepada berbagai aspek kehidupan kita yang mungkin menyebabkan kita berbuat dosa. Bisa saja yang berkaitan dengan segala harta benda yang kita miliki. Bisa saja itu berhubungan dengan pekerjaan kita atau aktivitas kita setiap hari dan lain sebagainya. Di mana jika kita membuang semuanya itu berarti kita kehilangan sebagian dari kehidupan kita. Ini menyakitkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tetapi jika kita tidak melepaskan diri dari aspek kehidupan yang membuat kita tersandung, maka kita akan kehilangan semua yang berharga di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika Yesus berkata, lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka, dia sedang berbicara tentang membuat pilihan yang lebih baik. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Menyingkirkan nafsu dan godaan berarti hilangnya kesenangan duniawi yang kita miliki. Tetapi lebih baik kehilangan kesenangan duniawi yang sesaat itu daripada menderita selamanya akibat buruk dari dosa. Saudara-saudariku, pesan dari metafora ini mirip dengan tantangan terkenal yang disampaikan oleh Yesus untuk menyangkal diri demi dia dan memikul salib Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang kita dapati di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 sampai ayat 26. Jika kita menyerah pada dosa dan tidak melepaskan diri kita dari nafsu dan bebannya, jika kita tidak menyangkal diri dan tidak mau memikul salib kita, maka kita berusaha untuk menyelamatkan hidup kita sendiri, yang berarti kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun sebaliknya, jika kita kehilangan hidup kita demi Dia, kita akan menemukannya di dalam kerajaannya. Jangan menyerah pada godaan untuk menikmati dosa, tetapi tinggallah di dalam Tuhan yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 127 ayat yang ketiga. Hallelujah.
Marilah kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang di surga. Tak habis-habisnya seruan yang keluar dari mulut kami, memuji dan memuliakan Engkau setiap saat. Karena kebesaran-Mu Tuhan dan anugerah-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Sehingga nyanyian baru menjadi pujian yang selalu keluar dari hidup kami untuk memuliakan Engkau, ya Allah Tuhan kami yang maha besar. Demikianlah kami datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan kami, memohon segala berkat perlindungan daripadamu, pemeliharaan dari tangan kasih-Mu yang kuat dan kokoh, dan dengan penuh segala kekudusan. Tuhan, kami tahu bahwa kami cenderung condong mengarahkan pandangan kami kepada tengah-tengah dunia ini, condong memberikan hati kami dengan segala apa yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga semuanya itu membuat bagian tubuh kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, bantulah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mempergunakan segala anggota tubuh kami agar tidak terjatuh ke dalam perangkap kebinasaan atas segala dosa yang selalu mengincar kami dari setiap rencana-rencana yang dikendalikan oleh si iblis. Selamatkanlah kami ya Bapa, naungilah kami. Terlebih di dalam satu hari ini ketika kami melakukan pekerjaan kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan kami terjatuh ke dalam dosa. Tegarkan, luruskan, tetapkan langkah kami berjalan di tengah-tengah jalan kehidupan-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.